Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kabadila. Saya dari Universitas Haji Madani, Prodi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mandiri tentang konsep dasar pengantar bahasa pemrograman. Di sini ada pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dasar pemrograman, mengapa konsep ini penting bagi seorang programmer pemula, dan berikan contoh singkat mengenai satu bahasa pemrograman yang Anda pelajari dan mengapa Anda memilih bahasa tersebut. Konsep dasar pemrograman adalah kumpulan prinsip dan aturan yang menjadi fondasi dalam menulis kode dan membangun program. Mengapa konsep dasar pemrograman penting bagi programmer pemula? Yang pertama, agar memudahkan program dan mengurai kesalahan kode, mempercepat proses belajar, dan membangun dasar untuk konsep lanjutan. Sini ada contohnya Python Hello World. Saya memilih Python karena bahasa ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sintaks mudah dipahami, dukungan komunitas yang kuat, aplikasi yang luas, dan perpustakaan modul yang beragam. Yang kedua, ada struktur dan sintaks dasar. Apa itu struktur dan dasar dan sintaks dalam bahasa pemrograman yang Anda pelajari? Tunjukkan bagaimana Anda menulis kode sederhana menggunakan struktur dan sintaks tersebut, misalnya menampilkan hello world di layar. Dalam bahasa pemrograman, struktur dasar dan sintaks adalah yang fundamental yang menentukan cara menulis dan mengorganisir kode. Berikut adalah struktur dasar dan sintaks yang saya pelajari. Yang pertama komentar, yang kedua ada variabel dan tipe data, yang ketiga ada struktur kontrol, yang keempat fungsi, yang kelima identasi, yang keenam input dan output. Berikut adalah contoh kode sederhana Python yang menampilkan hello world di layar menggunakan beberapa struktur dasar dan sintaks Python. Tanda pagar program untuk menampilkan hello world, tanda pagar mendefinisikan def salam buka kurung tutup kurung titik 2, tanda pagar menampilkan pesan layar, print buka kurung tanda kutip hello world, koma word tanda kutip tutup kurung, tagar memanggil fungsi salam buka kurung tutup kurung. 3. Logika pemrograman dasar. Jelaskan konsep logika pemrograman dan mengapa logika sangat penting dalam pemrograman. Berikut contoh penggunaan logika dasar bahasa pemrograman yang menggunakan, seperti membuat keputusan sederhana atau perhitungan. Konsep logika pemrograman adalah dasar dalam pemecahan masalah dalam pemrograman yang menggunakan aturan dari prinsip logika untuk menentukan alur eksekusi kode agar mencapai hasil yang diinginkan. Mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Yang pertama, memecahkan masalah. Logika pemrograman memungkinkan programmer untuk memecah masalah besar dan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipecahkan. Yang kedua, mengontrol alur pemrograman. Dengan programmer dapat mengontrol urutan eksekusi program, kapan program melakukan tugas tertentu dan kapan berhenti, sehingga kode menjadi lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Logika membantu mengoptimalkan proses pemrograman, misalnya menggunakan perulangan untuk menghindari pengulangan kode yang tidak perlu. Yang keempat, ada membuat kode dinamis dan adaptif. Dengan logika program dapat beradaptasi dengan input atau kondisi yang berbeda. Contoh, tagar menentukan usia seseorang, usia sama dengan buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan usia Anda titik 2 tanda kutip tutup kurung. Tagar logika untuk menentukan izin mengemudi if usia lebih besar sama dengan 17.2. Print buka kurung tanda kutip Anda cukup umur untuk mendapatkan izin mengemudi tanda kutip tutup kurung. Hasilnya print buka kurung tanda kutip maaf Anda belum cukup umur untuk mendapat izin mengemudi tanda kutip tutup kurung. Yang keempat, form dan input pengguna. Bagaimana cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna? Buatlah contoh form sederhana dalam bahasa pemrograman yang Anda pelajari dan jelaskan bagaimana data input pengguna diproses. Untuk membuat form yang bisa mengumpulkan data dari pengguna, kamu bisa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang dan mengelola form tersebut. Contoh form sederhana ini dia. Lapangan nih. Penjelasan pemrosesan data input mencegah pengirim default. Dengan event-driven default,
buka kurung tutup kurung, pengirim format standar buka kurung yang biasanya merefresh halaman tutup kurung dibatalkan sehingga dapat memproses data secara lokal tanpa reload halaman. Mengambil data input JavaScript menggunakan dokumen get element blade buka kurung tanda kutip nama tutup kurung value dan dokumen get element by LED email value untuk mengambil data dari input, menampilkan dan memproses data yang telah diambil dan ditampilkan di konsol atau proses lebih lanjut, misalnya dengan mengirimkannya ke server untuk disimpan di database atau digunakan dalam aplikasi. 5. Struktur kontrol if else dan switch. Apa itu struktur kontrol seperti if else dan switch? Jelaskan dan contoh bagaimana struktur kontrol ini bekerja. Buat contoh kode sederhana yang menunjukkan bagaimana program Anda membuat keputusan berdasarkan pengguna. Struktur kontrol seperti if else dan switch adalah blok pemrograman yang memungkinkan agar program berubah berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini digunakan untuk mengontrol keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan. Contoh if dan else, let nilai sama dengan 8. If buka kurung nilai lebih besar sama dengan 90 tutup kurung console log nilai Anda adalah A. Else if nilai lebih besar sama dengan 75 console log nilai Anda adalah B. Else if nilai lebih besar sama dengan 60 console log nilai Anda adalah C. Else console log nilai Anda adalah D. Penjelasan if dan else, program akan memeriksa kondisi if dan else if satu persatu. Jika nilai lebih besar sama dengan 90 akan mencetak nilai Anda adalah A. Jika tidak, lanjut ke kondisi berikutnya, nilai lebih besar sama dengan 75 dan jika benar mencetak nilai Anda adalah B. Jika kondisi terakhir nilai 60 terpenuhi, mencetak nilai Anda adalah C. Jika semua kondisi if dan else if salah, blok else terakhir dijalankan dengan mencetak nilai adalah D. Ini contoh switchnya. Saya rapikan. Penjelasan switch. Evaluasi struktur switch. Pertama-tama mengevaluasi nilai dari variabel yang diperiksa dalam hal pilihan membandingkan dengan case switch. Kemudian mencoba mencocokkan nilai pilihan dengan setiap case. Ketika pilihan bernilai 2, ia akan cocok dengan case 2. Menjalankan blok kode pada case yang sesuai. Jika nilai case cocok, program akan menjalankan blok kode pada case tersebut. Dalam contoh ini pesan akan diatur ke Anda memilih yang kedua. Menghentikan dengan break. Setelah menjalankan blok kode, break menghentikan eksekusi switch sehingga kode tidak akan berjalan ke case berikutnya. Tanpa break, program akan terus menjalankan semua case di bawahnya. Blok default. Jika tidak ada case yang cocok, blok default akan dijalankan. Ini berguna untuk menangani nilai yang tidak sesuai dengan case yang ada. Berikut contoh sederhana menggunakan Python yang menunjukkan bagaimana program membuat keputusan berdasarkan input pengguna. Perulangan dan pengolahan data. Apa itu perulangan dan pemrograman? Bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Berikan contoh penggunaan perulangan untuk melakukan tugas yang berulang seperti cetak angka dari 1 hingga 10. Perulangan dalam pemrograman adalah sebuah teknik mengeksekusi sekelompok instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Bagaimana perulangan membantu pengolahan data? Dalam pemrograman, perulangan sangat bermanfaat untuk mengelola dan memanipulasi kumpulan data yang besar seperti daftar, array, atau file dengan banyak baris data. Perulangan memungkinkan Anda untuk mengakses setiap elemen dalam kumpulan data tanpa menulis kode untuk setiap elemen secara bisa melakukan perhitungan pada setiap elemen seperti menghitung rata-rata, jumlah total, atau mencari nilai maksimal dan minimal, memproses data dalam batch sehingga menghemat waktu dan membuat kode lebih efisien. Contoh perulangan 1-10. Terima kasih.